Sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dan memampukan setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman, dengan kuasa Allah hamba-Mu dapat berbicara. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga tetap berada dalam keadaan sehat, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dalam segala keadaan kita terus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam perikop Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47, ayat firman yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi. Pada ayat-ayat sebelumnya atau pada pasal sebelumnya dijelaskan bahwa Roh Kudus memenuhi para murid-murid sejak hari pencurahan Roh Kudus itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan para murid? Mereka bisa berbahasa roh, dan bahasa yang diberikan roh kepada mereka adalah bahasa di mana orang-orang pada waktu itu mengerti bahwa para rasul menceritakan tentang kemuliaan Allah. Kemudian mereka bisa berkhotbah dengan berani. Mereka bersaksi dan mereka memiliki cara hidup yang baru. Ini hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, disampaikan bahwa latar belakang dari para murid-murid atau rasul-rasul dan orang-orang percaya yang bertobat pada waktu itu, latar belakang mereka berbeda-beda. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus telah turun dalam kehidupan mereka, memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka menunjukkan kedewasaan mereka. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema dan tema ini merupakan tema dari gereja kita untuk bulan Juni. Dewasa di dalam perbedaan. Mari kita melihat kedewasaan seperti apa yang ditunjukkan oleh para rasul dan juga orang-orang percaya yang dicatat oleh Alkitab pada waktu itu berjumlah 3.000 lebih orang yang bertobat, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mereka menunjukkan kedewasaan dalam perbedaan mereka dengan tetap bertekun. Pasal 1 ayat 14, di sini rasul-rasul masih menanti apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Waktu mereka mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, dijelaskan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa secara bersama-sama. Latar belakang dari para rasul juga berbeda. Kita tahu mereka punya profesi, latar belakang keluarga yang sangat berbeda, tetapi Tuhan memanggil mereka bersama-sama untuk melayani. Kemudian di dalam pasalnya yang kedua ayat 42 dikatakan bahwa orang-orang percaya yang pada waktu itu bertobat, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang mereka lakukan di dalam sebuah persekutuan yang ada? Mereka belajar firman Tuhan dan mereka berdoa. Bertekun di sini menunjukkan bahwa mereka fokus, ingin lebih sungguh-sungguh lagi untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Meskipun latar belakang mereka berbeda, tetapi keinginan untuk bersama-sama bertekun di dalam pengajaran dan berdoa itu sangat besar. Hal ini menunjukkan betapa dewasanya mereka, meskipun latar belakang mereka adalah latar belakang yang sangat berbeda satu dengan yang lain.
Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar tentang persekutuan kita bersama-sama. Di dalam keluarga, bersama-sama dengan orang-orang percaya. Apakah kita menunjukkan kedewasaan kita dengan tetap bertekun? Meskipun latar belakang kita berbeda-beda. Kita ingin tetap terus belajar dan mau bersama-sama berdoa. Fokus kita adalah ingin lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Perbedaan bukan menjadi satu permasalahan bagi kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Kalau hanya rasul-rasul yang adalah 12 rasul pada waktu itu ketika mereka menerima Roh Kudus turun, mungkin kita berpikir ya hanya 12 orang saja. Tetapi memasuki pasalnya yang kedua ayat yang ke-41 ini sudah dijelaskan bahwa ada 3.000 lebih jiwa yang bertobat dan kemudian dibaptis. Ini berarti perbedaan semakin besar. Tetapi mereka dipersatukan di dalam kerinduan untuk bertekun dalam pengajaran dan di dalam doa. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kedewasaan mereka tunjukkan dengan tetap bertekun. Tidak semua orang pada waktu itu mau memberi diri untuk dibaptis. Ada orang-orang lain yang tidak mau, yang menolak perkataan ini. Perkataan Injil yang telah disampaikan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Tetapi mereka yang telah menerima pengajaran ini dengan kesungguhan hati, mau bertekun, belajar kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Setelah peristiwa ini penolakan demi penolakan terjadi. Tapi itu bukan menjadi penghalang. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mereka menunjukkan kedewasaan mereka dengan tetap bersatu. Ayatnya yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ayat 44a. Orang-orang yang hatinya terharu saat mendengarkan khotbah Petrus bertobat dan memberi diri dibaptis. Mereka menyatukan hati mereka dalam kepercayaan mereka kepada Kristus meskipun latar belakang berbeda. Dan sejak mereka percaya, mereka bersatu, tidak lagi dibedakan oleh latar belakang asal dari daerah mereka masing-masing seperti yang dijelaskan di dalam pasal 1. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perbedaan mereka bukan menjadi satu penghalang. Selain mereka tekun, mereka juga tetap bersatu, tidak terpisahkan. Seperti api, bara api yang menyala. Tidak ada satupun yang mau terlepas dari semangat itu. Mereka tetap bersatu bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Bangun tubuh Kristus untuk siap menjadi saksi. Saat ini kita terbatas bertemu satu dengan yang lain dalam persekutuan gereja. Yang menjadi pertanyaan, masih adakah persatuan di gereja kita? Mungkin banyak orang berpikir bahwa ya walaupun kita juga tetap beribadah di gereja, ada juga perbedaan-perbedaan pendapat dan kita tidak bersatu. Dan hal itu lumrah untuk terjadi. Saat ini ada begitu banyak pendapat-pendapat. Karena dulu kita beribadah di gereja secara komunal bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain. Dan saat ini kita beribadah secara pribadi di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada begitu banyak perbedaan-perbedaan di dalam pemikiran dari latar belakang jemaat-jemaat Tuhan. Hari-hari ini menuju ke new normal, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kita sudah boleh beribadah di gereja. Tetapi ada yang berkata jangan dulu.
Karena pasien positif semakin banyak. Jangan karena euforia ingin beribadah, kemudian kita mengorbankan banyak orang. Di sini juga terjadi berbagai macam perbedaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan selama pelayanan pandemi ini, di dalam pelayanan-pelayanan gereja secara online, mungkin banyak juga pendapat-pendapat dari orang lain, khususnya dari jemaat, yang berkata bahwa ya saya mau beribadah kalau boleh pakai liturgi saja dibagikan. Atau ada yang berkata, oh saya mau juga beribadah secara online. Meskipun hanya menyaksikan lewat layar televisi, handphone, dan fasilitas yang lain. Tapi saya mau beribadah seperti di gereja. Meskipun pelaksanaannya di rumah. Untuk setiap hal ini, baik untuk membuat liturgi ataupun ibadah secara online, itu menemukan kendala-kendala atau keterbatasan-keterbatasan. Tetapi kita harus berusaha supaya ibadah itu tetap dilaksanakan Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti kita beribadah setiap hari Minggu sebelum pandemi terjadi. Kita datang beribadah, sudah ada hamba Tuhan, sudah ada pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi saat ini suasana situasinya berbeda. Membuat ibadah online juga bukan hal yang mudah. Kadang harus merekam secara berulang-ulang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mengedit video-video sebelum dijadikan video yang kemudian nanti akan disaksikan oleh jemaat-jemaat Tuhan dan jemaat-jemaat bisa beribadah. Butuh keahlian, butuh waktu yang juga lama. Untuk mengupload masuk ke YouTube juga membutuhkan jaringan yang memadai atau jaringan yang baik. Membutuhkan alat-alat perlengkapan untuk rekaman. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Dan jemaat-jemaat Tuhan bisa memberikan respon untuk hal ini. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal ini bisa menimbulkan perpecahan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 dari Nats Pembimbing tadi dikatakan, Rasul Paulus menasihatkan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini tujuannya Bapak Ibu Saudara, kita berbeda. Dari situasi yang satu ke situasi yang lain, pemikiran-pemikiran kita berbeda. Saya ingin seperti ini, yang saya mau seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menunjukkan kedewasaan kita dengan tetap bersatu dan memikirkan inti dari kekristenan kita. Bahwa kita tidak fokus pada hal-hal yang demikian, tetapi kita fokus pada apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Mari kita merenungkan. Orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang tetap bisa bersatu di tengah-tengah perbedaan, saling menerima satu dengan yang lain meskipun berbeda. Yang saya sampaikan tadi dalam pelayanan gereja kita punya pemikiran yang berbeda. Sekarang mari kita lihat di dalam keluarga kita. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini ada pemikiran-pemikiran yang berbeda antara suami istri. Anak-anak. Kenapa? Karena aktivitas tidak sama lagi. Apakah kita di dalam keluarga masih tetap bersatu atau ada begitu banyak konflik yang muncul dari setiap perbedaan itu? Hubungan antara kakak dan adik. Apakah kita masih bisa bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah perbedaan kita? Kita dilahirkan berbeda, meskipun satu kandungan.
Ada yang hitam, ada yang putih, karakternya berbeda. Tetapi apakah dengan perbedaan itu kita masih saling mengasihi antara saudara dengan saudara, kakak, adik? Apakah kita masih saling mengasihi dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita? Menunjukkan persatuan, tetap satu, itu menunjukkan satu kedewasaan. Hubungan suami istri yang mungkin sudah hidup bertahun-tahun satu dengan yang lain, menyatukan perbedaan itu adalah sebuah perjuangan. Dan banyak orang yang menyerah. Kenapa? Karena tidak bisa menyatukan perbedaan itu. Tetapi ada orang-orang yang bertahan, menunjukkan kedewasaan mereka bahwa memang kita diciptakan berbeda. Dan kita harus saling mengerti satu dengan yang lain. Belajar satu dengan yang lain sehingga dari perbedaan itu kita bisa saling memperlengkapi. Itu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kedewasaan ditunjukkan dengan tetap bersatu. Yang ketiga, kedewasaan yang ditunjukkan oleh para rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu di dalam pasal ayatnya ke-44b dikatakan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45 juga menjelaskan bahwa mereka menjual harta mereka dan membagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Perbedaan latar belakang bukan hanya dari tempat dari mana mereka berasal, tetapi juga perbedaan status sosial, ekonomi. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan pertobatan orang-orang pada waktu itu tidak hanya secara pengetahuan. Setelah mendengar khotbah dan hati mereka diubahkan untuk bertobat, tetapi disertai dengan tindakan yang nyata. Langsung mereka tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Mereka peduli. Peduli pada yang berbeda, bukan pada yang sama. Kadangkala kita peduli kepada orang-orang yang sama dengan kita. Yesus berkata, tidak ada gunanya engkau menolong orang lain yang bisa membalas perbuatanmu itu. Tetapi lakukanlah perbuatan baik kepada orang yang tidak bisa membalas apa yang engkau lakukan. Dan ini yang dikerjakan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka tidak egois. Ini salah satu tanda kedewasaan seseorang. Tidak egois. Mereka bisa berbagi dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita suka menilai ya sebagai orang tua, ketika kita melihat ada anak kecil yang punya sesuatu, kue atau mainan, kemudian dia bagi kepada temannya, pinjamkan atau dia berikan kepada temannya, kita katakan bahwa wah anak ini dewasa, ya bisa berbagi. Sama dengan kita orang-orang dewasa. Ketika kita sudah bisa berbagi dengan orang lain, maka secara iman, pemahaman kita ada dalam satu kedewasaan. Kenapa? Karena kita tetap belajar untuk peduli kepada orang lain. Ini merupakan indikasi pertumbuhan dari gereja dan juga pertumbuhan dari orang-orang percaya. Mereka bisa berbagi Injil, berbagi kisah tentang Tuhan, Yesus Kristus kepada orang lain. Mereka mau menghasilkan kesaksian-kesaksian yang baik yang bisa dibagikan kepada orang lain. Mereka mau berbagi harta benda mereka menjadi milik bersama. Besar kecil yang kita berikan, bukan karena kemauan kita sendiri, tapi karena ada kegerakan roh dari sebuah pertobatan yang muncul di dalam hati kita. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita mengerti dan memahami bahwa setiap berkat yang ada pada kita itu bukan milik kita sendiri. Tetapi itu asalnya daripada Tuhan. Dan pemberian orang-orang percaya pada waktu itu didasari dengan ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini pasal ayatnya yang ke-46. Ya.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada ketulusan dari kepedulian mereka. Ketika kita punya hati yang tulus untuk peduli, berbagi dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara akan merasakan kepuasan tersendiri di dalam diri kita. Kita tidak menuntut orang lain. Kenapa hanya saya yang melakukan, dia tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada kepuasan tersendiri, terima kasih Tuhan. Kalau saya bisa melakukan ini, itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang memberi hati itu kepada saya. Sehingga pemberian kita, kepedulian kita, bukanlah kepedulian yang dipaksakan, tetapi kepedulian yang muncul dari ketulusan hati. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, sikap atau kedewasaan seperti apa yang ditunjukkan orang-orang percaya pada waktu itu. Ayatnya yang keempat, 47. Mereka bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kedewasaan mereka tunjukkan dengan tetap memuji Allah. Waktu mereka memuji Allah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada hal baru yang dihasilkan. Mereka disukai oleh semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Pujian mereka kepada Allah bukanlah pujian yang bersifat euforia, perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan. Seperti mungkin ketika kita mendengar bahwa kita sudah boleh beribadah di rumah ibadah masing-masing, mengikuti protokol-protokol yang ada. Wah, dan kita sangat senang sekali karena sudah rindu sekali untuk beribadah. Tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Pujian kepada Allah adalah pujian yang tulus dari hati mereka. Dan ketika kita memiliki hati yang benar-benar tulus memuji Allah, hasilnya jelas Bapak Ibu Saudara, kita disukai semua orang. Seperti ayat firman Tuhan. Waktu mereka tulus memuji Allah, menyembah Allah, firman Tuhan katakan, mereka disukai banyak orang. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, hasil dari ketulusan mereka dalam memuji Allah, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dari 3.000 itu ditambahkan lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena ada hati yang tulus dalam menyembah Tuhan. Ketulusan hati dalam memuji Allah dan melakukan tindakan iman adalah kunci dari kehidupan orang-orang percaya. Di situasi sulit saat ini sekalipun, jangan pernah berhenti untuk memuji Allah dengan tulus. Meskipun Bapak Ibu Saudara terbatas beribadah di rumah dan hanya menggunakan fasilitas-fasilitas seadanya mungkin, jangan sampai pujian kita kepada Allah hanya bersifat sebatas itu saja. Tidak ada yang melihat, mau saya angkat tangan, mau saya tutup mata berdoa atau tidak. Tidak penting, tidak ada yang melihat. Jangan sampai itu menghalangi kita Bapak Ibu Saudara. Miliki pujian yang tulus kepada Allah. Mengungkapkan kerinduan, keinginan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk berpengharapan kepada Tuhan. Tunjukkan itu dengan ketulusan. Jangan bermain ketika kita beribadah. Sambil melakukan pekerjaan yang lain. Jangan. Mari kita siapkan hati kita. Menggunakan pakaian yang baik, kemudian siap datang beribadah menyembah Tuhan. Mengikuti ibadah dengan hikmat dari awal sampai selesainya. Sebagaimana kita mengikuti ibadah di gereja. Mengapa kita harus benar-benar punya hati yang tulus menyembah kepada Allah? Karena ketika kita punya hati yang tulus menyembah kepada Tuhan, kita akan disukai semua orang. Ayat firman Tuhan ini berkata, kenapa? Karena kita sungguh-sungguh di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah
masalah, di tengah-tengah keterbatasan, mereka masih bisa beribadah dengan tulus hati. Dan Bapak Ibu Saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Mungkin di rumah kita ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dengan ketulusan hati kita menyembah Tuhan, mereka bisa melihat kesaksian hidup kita. Dan berkat yang kedua, selain daripada disukai semua orang, berkat yang kedua adalah di mana Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kita memuji Tuhan bukan karena berkat-berkat jasmani yang Tuhan beri bagi kita, tetapi kita memuji Tuhan karena keselamatan dan kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dewasa di dalam perbedaan. Yang pertama dengan tetap bertekun. Sama-sama bertekun di dalam doa dan pengajaran. Tetap bersatu di tengah-tengah perbedaan itu. Dan tetap peduli. Tetap memuji Allah meskipun banyak tantangan. Karena ada berkat di mana kita disukai oleh banyak orang. Dan di mana Tuhan menambahkan jumlah mereka. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini boleh belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, semua jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarkan dalam kehidupan pengiringan kami akan Tuhan, kami menjadi orang-orang percaya yang dewasa. Dengan menunjukkan kehidupan yang terus tetap mau bertekun di dalam pengajaran dan dalam doa. Menunjukkan kedewasaan kami dengan tetap bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain meskipun kami berbeda. Tetap peduli dan tetap memuji Allah. Biarkan kami menjadi pribadi-pribadi, jemaat-jemaat Tuhan yang disukai banyak orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena ada kesaksian hidup orang-orang percaya. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, berkat-Mu melimpah bagi mereka. Suami, istri, anak-anak dan seisi rumah mereka ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.